Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Yoga Manda dengan NIM F12611810117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari konsep pembangunan. Pengertian pembangunan menurut Khairuddin tahun 1192 mengungkapkan bahwa pembangunan adalah usaha manusia untuk memahami pembangunan secara sistematis pada pengetahuan fisika, biologi, sosial, dan manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Philip Zero, pembangunan adalah perubahan sesuatu yang sebelumnya kurang berarti menjadi berarti. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sendiri adalah suatu kondisi di mana manusia menyadari bahwa di lingkungannya diperlukan adanya sesuatu perkembangan, sehingga menstimulus manusia untuk melakukan usaha-usaha perkembangan yang dilakukan berbagai aspek seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lainnya, yang dimana usaha tersebut menghasilkan suatu perubahan yang mengarah pada perbaikan. Kemudian menurut S.P. Saigon pada tahun 1985 yang menyatakan konsep pembangunan memiliki ide pokok, yakni diantaranya 1. Pembangunan adalah suatu proses. 2. Pembangunan berisi usaha sadar yang dilaksanakan. 3. Pembangunan merupakan sebuah rencana yang berorientasi pada perkembangan. 4. Pembangunan mengarah ke modernitas. 5. Pembangunan mencakup segala aspek kehidupan. Dan yang terakhir, 6. Pembangunan dilaksanakan secara berkala untuk membina bangsa. 1. Pembangunan merupakan suatu proses. Ide pokok pembangunan yang pertama ini menjelaskan bahwa di dalam suatu pembangunan diperlukan suatu proses, yakni suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menghasilkan sebuah output berupa pembangunan yang sempurna. Tahapan-tahapan dalam proses pembangunan dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan terjadi pada pembangunan. 2. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Pada hakikatnya, pembangunan terjadi apabila masyarakat itu menyadari bahwa di dalam lingkungan sekitarnya perlu diadakan suatu tindakan atau usaha untuk merubah ke arah yang lebih baik. Yang artinya untuk mencapai suatu pembangunan, masyarakat perlu mengetahui atau sadar akan lingkungannya sekitarnya yang perlu dilaksanakan perubahan, sehingga menstimulus mereka untuk melakukan suatu tindakan atau usaha bergerak ke arah yang lebih baik. 3. Pembangunan dilakukan secara berencana yang berorientasi pada perubahan. Untuk melakukan sebuah pembangunan diperlukan adanya sebuah rencana yang bergerak atau berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan. Rencana pembangunan ini dibuat untuk melihat gambaran pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat di masa depan. Selain itu, dengan adanya rencana dapat melihat gambaran-gambaran pembangunan yang akan dibuat secara meminimalisir kesalahan dalam proses pembangunan. 4. Pembangunan mengarah ke modernitas. Modernitas sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan harus mengarah ke arah yang lebih modern, di mana masyarakat sudah mampu untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 5. Pembangunan bersifat multidimensional, yang artinya di mana pembangunan itu tidak hanya mencakup dalam suatu aspek, melainkan untuk mencapai suatu pembangunan yang sempurna, diperlukan korelasi antara beberapa aspek seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi. 6. Pembangunan ditunjukkan untuk membina bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan itu sendiri ditujukan untuk mensejahterakan manusia, di mana manusia bisa lebih berkembang dan menunjukkan potensinya. Apabila potensi yang di dalam diri manusia dalam suatu masyarakat semakin berkembang, maka pembangunan yang dilakukan juga akan semakin berkualitas, sehingga menciptakan sebuah kenyamanan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Hakikat pembangunan. Menurut Dennis Kolat dalam Todoru tahun 1983 mengatakan bahwa paling tidak ada 3 komponen atas dasar atau nilai yang digunakan untuk memahami arti hakiki dari pembangunan. Yang pertama adalah keberlangsungan hidup, yang artinya manusia yang ada di dalam masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pangan, papan, kesehatan, dan rasa aman. Yang kedua adalah harga diri. Dapat dikatakan suatu pembangunan apabila manusia yang ada di dalam masyarakat sudah memanusiakan orang lain, yang artinya manusia tidak perlu untuk merendahkan dirinya atau merusak harga dirinya hanya untuk sesuatu tujuan tertentu. Selain itu, pembangunan dapat pula dikatakan apabila masyarakat sudah mampu menghormati diri sendiri dan tidak menjadikan orang lain alat untuk mencapai tujuan pribadi semata. Yang ketiga adalah kemerdekaan dari penjajah. Pembangunan dapat dikatakan apabila masyarakat dapat secara merdeka atau bebas dari perbudakan, di mana mereka bisa memilih untuk sendiri keputusan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain. Yang keempat adalah kebebasan, yakni pembangunan dapat dikatakan apabila masyarakat sudah bebas dari perampasan materi kehidupan, penjajahan dari manusia lain, kebebasan terhadap alam, kebebasan terhadap kebodohan-kebodohan yang ada di masyarakat, penderitaan lembaga-lembaga, dan kebebasan untuk memilih agama mereka sendiri. Terkait dengan itu, selanjutnya Todaro mengemukakan bahwa apapun komponen dari kehidupan yang lebih baik, pembangunan pada semua masyarakat paling tidak harus mempunyai 3 sasaran. 1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan sebagainya. 2. Meningkatkan taraf hidup, yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih tinggi, termasuk perhatian yang terhadap lebih besar nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang seluruhnya bukan hanya akan memperbaiki kesejahteraan material, tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu dan bangsa. Ketiga, memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan, bukan hanya dalam hubungannya dengan orang dan negara, tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia.